Kami dari kelompok akan menjelaskan mengenai pengertian data, informasi, perbedaan data dan informasi, dan peranan sistem informasi, dan juga berbagai jenis sistem informasi dan penggunaannya pada setiap tingkatan manajemen di perusahaan. Ada juga evolusi aplikasi komputer, manajer sebagai pengguna sistem informasi, dan masa depan teknologi informasi. Sebelum membahas mengenai sistem informasi manajemen, sebaiknya kita mengetahui lebih dahulu mengenai apa itu data, informasi, manajemen, dan sistem. Mari kita bahas satu persatu. Apa sih itu data? Menurut Kamus Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, data berasal dari kata datum yang berarti fakta. Jadi, data adalah aliran fakta yang mewakili aliran peristiwa yang terjadi dalam organisasi atau lingkungan fisik. Cara pengolahannya, data diolah dengan mengurutkan nilai dari yang paling besar ke yang paling kecil atau sebaliknya. Data juga menghitung maksimal minimal atau menggunakan metode statistik untuk pengolahan data yang lebih kompleks. Sedangkan informasi merupakan hasil pengolahan data dan disusun menjadi bentuk yang dapat dipahami dan berguna. Jadi, informasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Contoh, misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut. Sedangkan manajemen adalah sebuah proses perencanaan atau proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Jadi, secara teknis, sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling terkait untuk mengumpulkan atau mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian suatu organisasi. Tren sistem informasi. Dalam kurun waktu sekitar 50 tahun sejak komputer digital, untuk tujuan umum pertama kali digunakan pada organisasi bisnis, perangkat keras telah mengalami kenaikan kecepatan dan kapasitas berlipat-lipat kali yang juga disertai dengan pengurangan ukuran secara dramatis. Dalam waktu yang sama, aplikasi komputer juga telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dalam menjawab berbagai problem bisnis lainnya. Berikut perkembangan aplikasi komputer dari tahun ke tahun. Dimulai dari data processing. Istilah elektronik atau otomatis dipakai dengan kata pengolahan data, khususnya pada tahun 1950-an. Istilah itu dipakai untuk membedakan pengolahan oleh manusia dan komputer. Meskipun penggunaan istilah data processing atau pengolahan data secara luas muncul pada tahun 1950-an, fungsi data processing atau pengolahan data telah dilakukan secara manual selama ribuan tahun. Misalnya, pembukuan melibatkan fungsi-fungsi seperti memposting transaksi dan menghasilkan laporan seperti neraca dan laporan arus kas. Metode yang sepenuhnya manual ditambah dengan aplikasi kalkulator mekanik atau elektronik. Sistem pengolahan data elektronik atau EDP juga disebut dengan sistem pengolahan transaksi TPS, merupakan terobosan pada saat itu. Pada tahun 1950-an, sistem informasi komputer skala besar pertama yang memusatkan dan memproses transaksi dan aktivitas sehari-hari seperti setoran tunai, transaksi ATM, dan perintah pembayaran. Terjadi pergeseran dari yang tadinya manual ke elektronik yang membuat proses transaksi dan pencatatan menjadi jauh lebih cepat. Pada awal abad ke-20, pemakaian komputer terbatas hanya untuk aplikasi akuntansi dan digunakan nama Electronic Data Processing atau EDP, yang merupakan aplikasi sistem informasi yang paling dasar dalam setiap perusahaan. Sekarang, kita menggunakan istilah sistem informasi akuntansi untuk menggantikan Electronic Data Processing. Management Reporting. Management Reporting System atau sistem pelaporan manajemen menyediakan informasi yang diperlukan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan aktivitas bisnis.
Management Reporting System memperoleh data keuangan dan non-keuangan dari kegiatan operasional dan dari data buku besar umum tradisional. Oleh karena itu, Management Reporting System dapat berupa sistem yang berdiri sendiri atau diintegrasikan dengan aplikasi SIA lainnya seperti sistem entry, pesanan, atau sistem pengadaan. Aplikasi Management Reporting System bersifat bebas, baik aplikasi maupun isi. Waktu atau format informasi yang dihasilkan tidak ditentukan atau diwajibkan oleh badan otoritas. Decision Support. Sistem informasi manajemen terus berkembang dalam menghadapi kelemahan-kelemahannya. Muncul pendekatan baru dengan nama Decision Support Systems, yaitu sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer. Decision Support Systems dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Yang tentunya, dalam pengambilan keputusan ada beberapa tahap pengambilan keputusan yang harus diketahui. Yang pertama, tahap pemahaman, tahap perencanaan, tahap pemilihan, dan tahap penerapan. Strategic and End User Support. End user adalah pengguna akhir, jadi pengguna akhir dalam organisasi dengan strategi sistem informasi yang berbeda yang menentukan sifat dan karakteristik aplikasi yang dikembangkan oleh pengguna. Strategic and End User Support juga menentukan praktik pengembangan sistem, metode jaminan kualitas, serta kebijakan dan prosedur untuk pengembangan pengguna akhir. Temuan menunjukkan bahwa strategi sistem informasi dari perusahaan yang diteliti tidak secara nyata mempengaruhi aktivitas pengguna akhir. Praktik pengembangan sistem formal seperti validasi data, dokumentasi, dan keamanan data yang tidak diikuti yang menunjukkan perlu adanya pelatihan pengguna. Meskipun kebijakan dan prosedur untuk akuisisi perangkat keras dan perangkat lunak berlaku, sebagian besar pengguna tidak mengetahui kebijakan atau pedoman yang menangani masalah pengembangan aplikasi. Electronic Business and Commerce. Perdagangan elektronik atau bahasa Inggrisnya Electronic Commerce atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman website. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalannya dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Enterprise Resource Planning and Intelligence Business. Perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat ERP dari istilah bahasa Inggrisnya Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur, jasa maupun perdagangan yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan melalui ERP. ERP berkembang dari Manufacturing Resource Planning yang berevolusi dari Material Requirement Planning yang berkembang sebelumnya. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, penggalapan, invoice, dan akuntansi perusahaan. Ini berarti bahwa sistem ini nanti akan membantu mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, Intelligent Business atau bahasa Inggrisnya Business Intelligence. Intelligent Business adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan proses yang terkait dengan aktivitas pengumpulan, pengendalian dan pemanipulasian dan penganalisisan data dari sumber masa lalu dan sekarang, serta menyediakan pelaporan intelijen yang memfasilitasi para pengambil keputusan bisnis yang terinformasi baik. Oleh karenanya, Intelligent Business sering disebut juga sebagai sistem pendukung keputusan. Perkembangan komputer selanjutnya adalah kemampuannya yang semakin besar, semakin cepat, namun ukurannya akan semakin kecil. Kumor
menyatakan bahwa jumlah transistor pada microchip akan meningkat 2 kali lipat setiap 2 tahun, meskipun biaya produksinya cuma setengahnya. Pada tahun 1965, Gordon E. Moore, salah satu pendiri Intel, membuat pengamatan ini yang menjadi hukum Moore. Ukuran komputer yang semakin kecil bisa dilihat dari berbagai komputer berikut. 3. Evolusi aplikasi komputer. Aplikasi komputer juga terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Secara umum, evolusi aplikasi komputer dapat dikelompokkan menjadi berikut. Yang pertama, sistem pemrosesan data elektronik atau Electronic Data Processing System, yang disingkat EDP, adalah sistem berbasis komputer yang pertama dikembangkan. Kedua, sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System, disingkat AIS, kemudian mulai dikenal. Ketiga, sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System, disingkat TPS. Saat ini merupakan istilah yang telah umum. TPS memproses data yang merefleksikan beberapa aktivitas perusahaan. 4. Berbagai macam sistem informasi. Sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa sistem sekaligus untuk mendukung kelompok-kelompok yang berbeda atau tingkat manajemen yang berbeda. Sistem ini meliputi Transaction Processing Systems atau TPS, Management Information Systems atau MIS, Decision Support Systems atau DSS, Executive Support System atau ESS, dan Business Intelligence atau BI. A. Transaction Processing Systems. TPS adalah sistem komputerisasi yang mencatat transaksi harian secara rutin yang diperlukan untuk melakukan bisnis. Ada dua macam TPS, yakni 1. Batch Processing. Data transaksi dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian pada periode tertentu baru diproses secara keseluruhan. Contoh, pembayaran yang dilakukan melalui cek. 2. Online Transaction Processing. Pemrosesan transaksi yang dilakukan secara seketika tanpa adanya waktu tunggu transaksi yang lain. Transaksi disimpan dan diproses pada saat transaksi berlangsung. Contoh, ATM. TPS diperlukan manajer untuk memantau status operasi internal dan hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. TPS juga merupakan produsen utama informasi untuk sistem dan fungsi bisnis yang lain. TPS sering jadi pusat bisnis. Artinya, jika TPS gagal, dalam beberapa jam dapat mempertemukan matinya perusahaan dan mungkin juga perusahaan lain yang terkait. Berikut contoh beberapa TPS. 1. EDC atau Electronic Data Capture adalah alat gesek tunai. Adalah perangkat yang mempunyai kemampuan untuk membaca kartu debit, lalu mengirimkan nomor kartu dan nilai transaksi yang diketikkan ke server bank penyelenggara. Data ini kemudian digunakan untuk melakukan kredit sebesar nilai transaksi ke rekening pemilik EDC. 2. Order Processing System adalah aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat pemrosesan pesanan, mulai dari menangkap data, pesanan pelanggan, menyimpan data tersebut dalam database pusat, lalu mengirimkan informasi pesanan ke Departemen Akuntansi dan Departemen Pengiriman. Beberapa order processing system menyediakan fasilitas pelacakan pesanan secara real time. 3. Point of Sale atau POS adalah sistem untuk menghitung nilai belanja, biasanya dilengkapi dengan barcode scanner dan ditempatkan di kasir. POS merupakan titik penjualan atau checkout point
di mana pembeli dan penjual melakukan pembayaran atas barang yang sudah diterima. 4. Payroll system adalah aplikasi yang memudahkan perusahaan dalam memberikan gaji karyawan. Perhitungan gaji pada aplikasi ini juga memperhitungkan data kehadiran karyawan, lembur, uang, makan, tunjangan, BPJS, dan PPh pasal 21. Aplikasi ini biasanya tergabung atau menjadi bagian dari HRIS atau Human Resource Information System. B. Management Information System atau MES. MES adalah kategori IS yang melayani middle management. MES menyediakan laporan tentang kinerja organisasi yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan bisnis dan untuk memprediksi kinerja masa depan. MES menggunakan data dari TPS. Data transaksi dasar dari TPS disajikan dalam bentuk laporan yang dihasilkan pada jadwal yang teratur. MES melayani manajer yang membutuhkan laporan mingguan, bulanan, dan tahunan. Sistem ini biasanya memberikan jawaban atas pertanyaan rutin yang telah ditentukan terlebih dahulu. C. Decision Support Systems atau DSS. DSS adalah SI yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih bersifat non-rutin dan fokus pada masalah yang unik dan cepat berubah. Selain menggunakan informasi internal dari TPS dan MES, DSS juga sering menggunakan informasi dari sumber eksternal, seperti harga saham saat ini atau harga produk pada pesaing. Sistem ini menggunakan berbagai model untuk menganalisis data sehingga user dapat menggunakannya secara langsung. D. Executive Support Systems atau ESS. ESS disebut juga sebagai Executive Information System atau EIS. ESS membantu senior management membuat keputusan. ESS menangani keputusan non-rutin yang membutuhkan penilaian, evaluasi, dan wawasan karena tidak ada prosedur yang disepakati pada solusi ini. ESS menghadirkan grafik dan data dari berbagai sumber melalui antarmuka yang mudah bagi senior manager untuk digunakan. Seringkali informasi yang disampaikan kepada eksekutif senior melalui portal yang menggunakan antarmuka web untuk menyajikan konten bisnis pribadi yang terintegrasi. E. Business Intelligence atau BI. BI adalah istilah kontemporer untuk data dan perangkat lunak untuk mengorganisasikan, menganalisis, dan menyediakan akses ke data untuk membantu manajer dan pengguna lainnya dalam membuat keputusan. Aplikasi BI tidak terbatas untuk middle manager saja dan dapat ditemukan di semua tingkatan organisasi, termasuk sistem untuk senior management. Semua sistem manajemen yang telah dijelaskan sebelumnya bisa disebut BI. Dengan kata lain, BI adalah semua sistem informasi selain TPS. 5. Pengguna sistem informasi. Pengguna level pertama pada sistem informasi adalah staf operasional pada TPS atau Transaction Processing System. Pekerjaan utamanya adalah sebagai data entry pada sistem komputer. Data entry tidak harus berarti datanya diketik satu persatu, namun bisa dibantu berbagai perangkat dan alat sensor canggih untuk industri. Contoh data entry yang paling sering digunakan adalah barcode scanner. Secara umum, level manajerial pengguna komputer dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Operational Control Level atau Staff Data Entry atau Operator Komputer. B. Management Control Level atau Manager atau General Manager. C. Strategic Planning Level atau Direktur atau Presiden Direktur. Seperti ditunjukkan pada gambar ini, bahwa semua tingkatan manajerial dalam organisasi seperti operational level, manajemen control level, dan strategic planning level masing-masing ada pada setiap fungsional organisasi. Maksudnya, ketiga level tersebut ada pada Departemen Finance,
human resource, IT, manufaktur, dan marketing. Pada setiap tingkatan manajerial adalah sama terbagi menjadi staff, direct, control, plan, dan organize. Namun fokus akan berbeda sesuai dengan tingkatan manajerial dalam organisasi. A. Strategic planning level akan fokus pada untuk membuat rencana bisnis jangka panjang. Contohnya, seorang direktur pabrik sepatu akan merencanakan seberapa besar sepatu yang akan diproduksi, berapa banyak sepatu yang akan diekspor ke Malaysia, dan apakah karet bahan bakunya akan dibeli dari pasar lokal atau import. B. Manajemen control level akan fokus pada mengelola sumber daya. Misalnya, manajer produksi akan mengelola bahan baku, menentukan kapan dan seberapa banyak masing-masing bahan baku akan didatangkan. C. Operational control level adalah berhubungan langsung dengan pekerja. Contohnya, seorang dosen memasukkan nilai ujian pada aplikasi kampus. Pada gambar berikut menunjukkan bahwa setiap level manajerial mempunyai elemen tugas yang sama, yaitu plan, organize, staff, direct, dan control. Namun porsi tiap level manajerial adalah berbeda. Dapat disimpulkan jika untuk level operational control level, porsi terbesar tugasnya adalah direct. Sedangkan pada manajemen control level, porsi terbesarnya adalah organize. Dan untuk strategic planning level, porsi terbesarnya adalah plan.